Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin lil Imam An-Nawawi wa Ibnu Rajab rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada hadis yang ke-16 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikanlah wasiat kepadaku wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran qala la taghdab, beliau mengulangi perkataan tersebut, la taghdab, jangan marah. Maka hadis ini berisi banyak sekali pelajaran. Yang pertama adalah kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seseorang, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan secara mubham, tidak disebutkan namanya. Ini pembahasan dalam ilmu hadis disebut sesuatu yang mubham. Maka sesuatu yang mubham terkadang perlu kita cari tahu siapa namanya, siapa orangnya, tetapi terkadang tidak perlu kita cari tahu. Maka contohnya adalah hadis ini. Ini adalah hadis yang dimana di situ ada sesuatu yang mubham, nama yang tidak disebutkan. Dan ini kata para ulama termasuk di antara yang tidak perlu dicari siapakah orang tersebut. Mengapa demikian? Karena isi dari hadis tersebut itu tidak tergantung kepada siapakah yang menanyakannya. Yani makna atau isi dari hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, la taghdab, jangan marah. Maka ini adalah nasihat yang umum, wasiat yang umum. Bahkan bisa jadi ini adalah nasihat untuk seluruh dari kita. Ya, jadi ini adalah di antara contoh yang kita, yakni walaupun tidak mengetahuinya, tidak mengapa. Nah, tapi kalau misalkan ternyata kita bisa mengetahuinya, maka alhamdulillah, mengetahui siapakah nama sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW tersebut. Jadi di sini kita lihat perawinya Abu Hurairah menceritakan ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Seseorang itu sahabat atau bukan kira-kira? Atau tabi'in? Sahabat. Kenapa disebut sahabat? Karena bertemu dengan Rasulullah SAW. Tidak hanya bertemu, definisi sahabat adalah man laqiya Rasulullah SAW mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam kondisi beriman kepada beliau, dan orang ini meninggal di atas keimanan tersebut. Maka ini definisi sahabat. Jadi ini faedah pertama yang tadi ya. Faedah pertama itu adalah nama yang mubham, dan nama yang mubham di hadis bisa perlu dicari, bisa tidak perlu dicari. Nah, hadis ini contohnya adalah yang kalau kita tidak mengetahui maka tidak mengapa, tapi kalau kita mengetahui namanya maka alhamdulillah. Kemudian faedah yang kedua adalah tentang definisi sahabat. Definisi sahabat adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian meninggal di atas keimanan tersebut. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma sekedar bertemu tapi tidak beriman, maka enggak masuk definisi sahabat. Contohnya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, kurang sering apalagi ketemunya bersama Rasulullah SAW. Betul? Sering ketemu. Apalagi Abu Lahab adalah salah satu keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa kita kategorikan sebagai sahabat, walaupun banyak bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka orang yang bertemu disebutkan di situ. Sebagian ulama mendefinisikan orang yang melihat, man ra'a an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, orang yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman kepada beliau dan meninggal dalam kondisi beriman.
disebutkan dengan menggunakan lafaz melihat. Orang yang melihat Nabi Muhammad SAW. Sahabat adalah orang yang melihat. Kalau tadi definisi yang pertama kita sebutkan orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka lafaz yang lebih baik, yang lebih bagus adalah orang yang bertemu. Man laqiya Rasulullah SAW. Orang yang bertemu, bukan orang yang melihat. Kenapa? Karena ada sahabat yang tidak diragukan lagi beliau adalah sahabat dan tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Contohnya Ibnu Umi Maktum. Mengapa demikian? Apakah karena nggak pernah ketemu? Sering ketemu, tapi karena beliau adalah yakni orang yang buta, yang tunanetra. Jadi tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW, tapi sering bertemu Nabi Muhammad SAW sehingga beliau adalah sahabat. Nah, pertanyaan lanjutan adalah bagaimana Ibnu Umi Maktum mengetahui bahwa beliau azan subuh? Bagaimana mengetahui bahwa waktu subuh sudah masuk? Kan waktu subuh adalah ketika apa? Ketika cahaya putih secara vertikal atau secara horizontal membentang secara horizontal, itu fajar shadiq. Ya, dan semakin lama semakin putih. Nah, ini adalah tanda masuknya waktu subuh, fajar shadiq. Jadi harus terlihat, harus ada yang melihat, harus dilihat. Bagaimana Ibnu Umi Maktum sebagai muadzin di azan subuh itu bisa mengetahui? Dari Bilal. Yakin? Dari Bilal secara yakni bi'aini. Hah? Tanya ke orang, iya dikasih tahu sama orang, ini subuh sudah masuk, kemudian beliau azan. Itu, nah, jawabannya itu sudah selesai. Ya, tidak rumit. Maka ini kita lihat itu menunjukkan bahwa boleh bagi kita, bagi muadzin, walaupun tidak melihat langsung, tetapi ada orang yang terpercaya mengatakan ini sudah waktu azan, maka tidak mengapa untuk langsung azan. Tidak perlu melihat langsung muadzinnya. Kalau itu diharuskan, maka coba bayangkan kira-kira berapa persen muadzin di zaman ini yang bisa melihat langsung? Tidak bisa. Ini jarang sekali mungkin yang bisa mengetahui secara akurat begitu ya waktu sholat telah masuk. Apalagi misalkan ini sebentar lagi waktu isya, berakhirnya waktu maghrib ditandai dengan ghiyabu syafaq. Selesai di situ doang. Syafaq ahmar. Nah, antum harus murojaah ya, nih banyak murojaah. Ini santri anak kalau anak tanya nggak bisa, nih anak kasih makan. Berarti lapar. Jadi ghiyabu syafaqil ahmar, yaitu hilangnya syafaq ahmar. Nah, bayangkan kalau misalkan apalagi kita di kota begitu ya, ada polusi cahaya, kemudian ada asap dan seterusnya dari kendaraan bermotor dan seterusnya, maka susah. Sehingga boleh bagi seorang muadzin untuk melandaskan waktu azan kepada sumber yang bukan primer seperti melihat langsung, tapi pada sumber sekunder. Kalau di zaman ini kebanyakan muadzin azan dengan cara apa? Ada bunyi titit, gitu ya. Nah, itu baru kemudian tanda azan telah masuk. Lihat aja ntar lagi. Ya taib, itu tidak masalah. Ya tidak masalah insyaallah. Baik, selama tentunya landasannya adalah yakni sumber yang terpercaya seperti dari misalkan kalau di Indonesia Kemenak atau sumber yang lain. Baik. Jadi itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Definisinya demikian. Sebagian ulama menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim? Pernah bertemu Nabi Ibrahim? Di mana? Kan beda zaman. Ketika Isra Mi'raj. Apakah Nabi Ibrahim adalah sahabat Nabi Muhammad SAW? Kan pernah bertemu Nabi Muhammad SAW, beriman dengan apa yang dibawa, sama, syariatnya sama, sama-sama Islam, sama-sama tauhid. Apakah kita bisa sebut Nabi Ibrahim adalah sahabat Nabi Muhammad SAW? Tidak bisa kita sebut karena pada saat bertemu Nabi Ibrahim AS telah meninggal dunia. Sekarang pertanyaan anak, Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan Nabi Isa? Pernah bertemu dengan Nabi Isa? Ketika rangkaian Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Isa? Bertemu.
Nabi Isa alaihissalam sudah meninggal dunia atau belum? Pada saat itu belum. Betul tidak? Antum ada yang meragukan Nabi Isa alaihissalam belum meninggal dunia karena diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti akan diturunkan kembali, betul? Nah, jadi sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ini cuma permasalahan yang tidak besar tentunya. Yakni cuma masalah apakah cuma masalah definisi siapakah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, tentunya kita meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi, seorang rasul ulul azmi, ya. Jadi keutamaan beliau sudah lengkap, ya, ini sudah cukup begitu ya. Dan tidak masalah juga kalau misalkan sebagian ulama berpendapat beliau adalah sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Ingat nanti ketika turun di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam akan melaksanakan, menerapkan syariatnya Nabi Muhammad SAW, menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, ini tentang sahabat. Sekarang kita masuk pada faedah berikutnya, faedah yang ketiga, yaitu kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika diminta wasiat oleh seseorang, Nabi Muhammad SAW itu menjawab dengan wasiat yang sesuai dengan kondisi orang tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menjawab dengan nasihat, la taghdab, jangan marah. Itu karena Nabi Muhammad SAW mengetahui kondisi sahabat tersebut, kondisi orang tersebut. Ya, mungkin beliau adalah orang yang pemarah atau mudah marah. Maka ini menunjukkan bahwa bagaimana sahabat juga termasuk ini sama-sama manusia biasa yang juga memiliki sifat-sifat yang sebagaimana manusia pada umumnya. Akan tapi bedanya adalah mereka itu sangat bersemangat untuk mencari ilmu dan mengamalkannya. Makanya orang tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan yang langsung untuk beliau, ausini, berikanlah wasiat kepadaku. Jadi ini berarti apa? Berarti menunjukkan bagaimana semangat sahabat tersebut untuk mendapatkan wasiat yang khusus langsung kepada diri beliau dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini berbeda mungkin dengan sebagian kita atau bahkan kita sendiri, diri Anda sendiri. Senang kalau nasihat itu kepada kebanyakan orang, tapi nggak suka kalau nasihat itu ditujukan kepada Anda langsung. Maka ini tidak boleh, harus kita introspeksi. Kita sangat membutuhkan nasihat. Ya, kita sangat membutuhkan nasihat. Dan ini kita lihat keutamaan dari para sahabat. Mereka bisa langsung meminta nasihat dan wasiat langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini faedah berikutnya, yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW itu memberikan jawaban yang spesifik, nasihat yang memang sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat untuk penanya. Dan kita lihat bagaimana semangat untuk penanya untuk bertanya, semangat beliau untuk meminta nasihat dan wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah barang yang langka di generasi belakangan. Ya, jadi sangat susah untuk menerima nasihat yang ditujukan langsung. Baik, sekarang dari sini kita ambil pelajaran. Para ulama mengambil pelajaran bahwa ketika ahli ilmu itu ditanyakan suatu masalah, maka harus dia ahli ilmu tersebut untuk memberikan jawaban yang itu paling dibutuhkan dan sangat yang relevan dan spesifik terkait kondisi orang tersebut. Makanya sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika kita mendengar fatwa dari seorang ulama ditanyakan oleh seseorang misalkan, maka kita harus memperhatikan terlebih dahulu, tidak boleh sembarangan menerapkan fatwa tersebut di kasus-kasus yang lain. Karena bisa jadi jawabannya akan berbeda kalau misalkan penanyanya berbeda. Bisa jadi fatwanya akan berbeda kalau kondisinya berbeda. Bisa jadi ketika ulama yang sama, bahkan ketika ulama yang sama ditanyakan oleh penanya yang berbeda atau ditanyakan pada kondisi yang berbeda, jawabannya bisa jadi berbeda. Dan ini yang banyak terjadi, yang kita melihat di kalangan para ulama. Misalkan ulama mustahid yang kita mengetahui dengan jelas banyak sekali riwayatnya, ditanya pertanyaan yang sama jawabannya berbeda. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi beliau tidak pernah menuliskan kitab fikih, tapi fikih beliau sampai bisa dirangkum sebagai satu mazhab tertentu, begitu, mazhab Hambali.
itu bukan karena beliau menulis kitab fikih, ini istihad ana begini, tidak. Akan tapi dari sesi tanya jawab. Ada banyak orang bertanya kepada beliau, kemudian jawaban beliau itu ditulis, dicatat, kemudian para ulama di generasi berikutnya kemudian berusaha memikirkan ini kira-kira bagaimana cara berdalilnya Imam Ahmad, cara istihadnya Imam Ahmad, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan, sehingga beliau bisa mendapatkan jawaban ini. Kira-kira dalilnya bagaimana? Kira-kira usul yang beliau gunakan itu seperti apa, gitu ya? Pondasi yang beliau gunakan seperti apa dan seterusnya. Maka di sini kita lihat bagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika menjawab pertanyaan dari orang yang berbeda, jawaban beliau berbeda-beda. Ketika kondisinya berbeda, jawaban beliau juga berbeda. Maka inilah di antara fikih dalam berfatwa. Sehingga orang yang mendengarkan fatwa atau orang yang mengetahui fatwa dari para ulama, maka tidak boleh serta-merta untuk segera terburu-buru menerapkan fatwa tersebut dalam kondisi yang dia pikir sama dengan kondisi penanya. Makanya sebagian ulama menjelaskan, kita lihat apa tugas dari orang yang bukan ahli ilmu. Ketika ada suatu permasalahan, tugasnya telah disebutkan di Al-Quranul Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Sebagian ulama mengambil lafaz hadis tersebut secara letterlah. Kalau antum mau menanyakan kalau antum mau mengetahui hukum suatu permasalahan, maka tidak cukup dengan melihat database fatwa, melihat googling, searching internet, tapi harus benar-benar menanyakan, nanya lagi, bertanya kembali. Sebagian ulama sampai demikian sehingga dipastikan bahwa jawaban atau fatwa tersebut sesuai dengan kondisi orang tersebut. Faedah berikutnya, kita lihat Nabi Muhammad SAW melarang orang tersebut untuk marah. La taghdab, jangan marah. Maka di sini menunjukkan bahwa amarah atau marah begitu ya, al-ghadab itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan kepada kemadharatan. Jadi oleh karena itu ketika seseorang itu mulai untuk merasakan marah, ada sebab yang memancing kemarahan dia, maka dia harus menahan amarah tersebut. Bisa dengan mengucapkan sesuatu yang diriwayatkan, seperti misalkan Nabi Muhammad SAW, beliau melihat ada orang yang marah begitu ya, kemudian beliau SAW bersabda, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat yang kalau diucapkan oleh dia, maka amarah dia akan hilang. Law qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid. Seandainya dia berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka hilanglah amarah yang ada pada dia. Jadi di sini kita lihat, ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita di antara lafaz yang kita ucapkan ketika seseorang atau ketika kita mulai merasakan amarah, yaitu mengucapkan ta'awudz. Aku berlindung kepada syaitan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini cara pertama untuk menahan rasa amarah kita. Supaya tentunya rasa marah atau sifat perasaan marah itu adalah sifat yang tabiiyah yang Allah ciptakan kepada manusia. Manusia bisa marah. Kalau ada orang yang tidak pernah bisa marah, ini berarti nggak normal, betul tidak? Nah, jadi rasa marah itu adalah diantara sifat yang Allah ciptakan pada manusia. Maka di sini ketika Nabi Muhammad SAW bersabda la taghdab, jangan marah, bukan bermaksud untuk menafikan rasa marah tersebut secara bilkuliah, secara total. Nggak boleh antum memiliki perasaan itu sama sekali. Tapi maksudnya adalah untuk mengontrolnya, menahannya, supaya tidak kemudian berujung kepada hal-hal yang haram atau hal-hal yang merupakan kemadharatan. Bukankah ketika marah orang tersebut cenderung untuk apa? Ketika marah orang tersebut cenderung untuk apa? Minum kopi? Enggak juga, betul tidak? Itu salah, enggak nyambung. Cenderung bisa jadi untuk memukul, bisa jadi untuk memaki, bisa jadi dan seterusnya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, yakni apa hukumnya ketika kalimat talak diucapkan dan kondisinya Anda saat itu marah. Ya, tapi
Ketika ditanya, marahnya seperti apa? Ya marah tapi masih sadar apa yang diucapkan. Ya tidaklah kalimat talak diucapkan kecuali lagi marah. Tidak ada ceritanya pasangan suami istri lagi ketawa-ketawa, kemudian suaminya mentalak istrinya. Betul tidak? Pastikan ada masalah. Makanya tidak boleh sembarangan. Walaupun lagi marah, tidak boleh ucapkan kalimat seperti itu. Ada sebagian yang sangat mudah sekali menjatuhkan kalimat tersebut, mengeluarkan kalimat tersebut, berbahaya. Satu kalimat terucapkan, talak satu. Ya, berbahaya. Jadi, yakni rasa marah itu bisa berujung kepada keharaman atau kemaksiatan atau hal yang madhar, baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk yakni menahan amarah tersebut. La taghdab. Jadi cara pertama tadi mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cara yang kedua adalah kita mengubah posisi tubuh kita. Kalau kita marah tersebut ketika berdiri, kita duduk. Ketika kita marah kita duduk, maka kita berdiri. Nah, ketika kita marah itu dalam rumah, kita keluar, cari angin segar dulu. Nanti kalau sudah reda masuk lagi. Marah lagi, keluar lagi. Gitu ya. Jadi ini diantara cara untuk yakni meredam rasa amarah tersebut. Tadi kita katakan, ini faedah berikutnya sekarang. Anda nggak menghitung faedah keberapa sekarang? Ke-5, baik. 4. Jadi para ulama khilaf di sini. 4 atau 5. Faedah berikutnya adalah marah. Tadi kita sebutkan bahwa dia adalah sesuatu yang bisa menimbulkan kepada keharaman atau kemaksiatan atau suatu hal yang merupakan kemadaratan. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu marah itu justru wajib. Marah itu justru wajib. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi ketika misalkan Allah Subhanahu wa taala dihina, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicela, syariat Islam dicela. Ya. Maka ini wajib bagi seseorang itu untuk marah. Tetapi dengan marah yang kemudian, yakni rasa marahnya itu wajib, karena ini bagian dari keimanan. Tetapi mewujudkan rasa marah tersebut, ini bab yang berbeda. Dia marah, tetapi mewujudkannya juga harus sesuai dengan syariat. Seperti misalkan, contoh yang tidak sesuai dengan syariat, ketika ada orang kafir di Perancis yang membuat kartun Nabi Muhammad SAW, mencela Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin yang masih memiliki keimanan yang sehat, imannya tidak cacat, tentunya marah. Akan tapi sebagian orang yang kemudian berpaham khawarij, teroris ya nih, langsung memberondong tempat tersebut kemudian ya, dibunuh. Ajib ya. Maka ini adalah perwujudan rasa marah yang tidak boleh, tidak sesuai dengan rambu-rambu syariat. Dan ini akan menimbulkan kemadaratan yang lebih besar kepada kaum muslimin yang lain yang tidak ada salah apa-apa. Akhirnya terkena dampak orang-orang yang Islamofobia, kemudian apa? Menyerang kaum muslimin yang tidak ada kesalahan, ya, tidak memiliki pemahaman khawarij, tapi gara-gara ulah sebagian orang yang memiliki pemahaman khawarij, teroris, maka akhirnya seluruh kaum muslimin yang lain terkena getahnya. Dan ini Islamofobia sampai pada tahap di mana kita lihat apa yang terjadi di Inggris saat ini. Antum mengetahui apa yang terjadi di Inggris saat ini? Yaitu ketika ada orang yang membunuh tiga anak gitu ya, anak kok lupa laki-laki atau perempuan yang dibunuh. Tapi dia 3 orang dibunuh oleh seorang anak. Kemudian orang menganggap ini kaum muslimin yang melakukannya, seorang muslim yang melakukannya, sehingga masjid diserang, masjid-masjid diserang. Padahal ternyata yang membunuhnya adalah Nasara, bukan kaum muslimin. Maka di sini kita lihat bagaimana rasa marah yang tidak terkontrol, yang tidak sesuai dengan rambu-rambu syariat bisa memberikan madarat bahkan kepada Islam dan kaum muslimin yang lain. Nah, jadi ketika agama Islam dihina, Nabi Muhammad SAW dicela, kita wajib marah. Karena kalau orang tua kita dicela, kita marah, apalagi Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi waladi wan nasi ajmain." Tidaklah kalian beriman
kecuali aku itu lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada orang seluruhnya, termasuk dirinya sendiri. Kita harus lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW daripada kepada kedua orang tua kita, daripada kepada diri kita sendiri. Ya, ini bentuk keimanan yang sempurna. Tentunya kita cinta pada orang tua kita, tentunya. Tapi cinta kepada Nabi Muhammad SAW harus lebih tinggi daripada itu. Ya, jadi kita harus marah ketika Nabi Muhammad SAW dicela, tapi bagaimana mewujudkan amarah tersebut? Kita wujudkan dengan dakwah. Yani Syekh Al-Fauzan ketika kondisi yang tadi di Perancis itu terjadi, Syekh Fauzan menjelaskan bahwa kalau misalkan ada orang yang mencela Nabi Muhammad SAW, antum luapkan rasa marah tersebut dengan menceritakan tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, share faedah-faedah tentang Islam supaya orang-orang semakin tahu inilah indahnya Islam, inilah bagusnya teladan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti yang mereka pikirkan. Ya, itu intinya, itulah fatwa secara makna dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ini sudah azan. Sudah, ya. Baik. Nah, salah satu tanda azan adalah kita mendengar azan yang lain. Nah, insyaallah kita azan terlebih dahulu, baru kita sesi tanya jawab. Allahu a'lam. Nah, kita lanjutkan setelah azan insyaallah.